Aja. Oke, selamat datang di sesi Kapita Selecta terakhir untuk semester ini. Jadi untuk sesi hari ini kita udah kedatangan itu ya, Sari Damaratri yang akan mempresentasikan tentang tata rawat ketika perawatan menjadi objek dan situs intervensi pembangunan dalam pengurangan stunting di Indonesia. Ini kurang lebih work in progress atau udah jadi draft? Work in progress. Jadi kelihatannya working group-nya juga udah hadir di sini ya, teman-teman. Teman-teman partisipan sudah di ruang online udah ada 6 orang dan di sini kita juga udah ada beberapa teman yang hadir seperti biasa gitu kan. Mungkin kita bikin diskusinya kecil dan intim aja nggak apa-apa. Jadi saya akan persilahkan Sari untuk mempresentasikan slide-slide dan paper. Baik, terima kasih Geger atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman sekalian yang hadir di ruangan ini maupun secara daring. Terima kasih juga atas kehadirannya pada kesempatan ini. Terima kasih pada Departemen Antropologi FISIP UI, Mas Geger, Faiz yang telah memfasilitasi presentasi dan diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sari Damaratri. Tadi Geger sudah menyebutkan saya adalah Postdoctoral Research Fellow di Monash University in Indonesia dan terafiliasi di Puska Gensex, FISIP UI, serta Cluster Riset Global Health, Wellbeing, and Care, Departemen Antropologi FISIP UI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis bersama co-author saya, Hestu Prahara, dosen antropologi UI, dan Profesor Jesse Haitian Grayman, Profesor di Departemen Antropologi University of Auckland. Presentasi yang saya bawakan pada hari ini berasal dari sebuah artikel yang sedang dalam proses revise dan resubmit dengan judul bahasa Inggris Governing Care When Care is the Object and Site of Development Intervention on Stunting Reduction in Indonesia. Saya juga mau berterima kasih kepada Filona Stefani dan Aisyah Afdanti Farkin yang berperan sebagai asisten peneliti kami ketika saya dan Hestu kembali ke Manggarai pada tahun 2023. Semua nama yang saya sebutkan dalam presentasi, termasuk nama desa, merupakan nama samaran. Foto-foto yang saya gunakan dalam presentasi, beberapa berasal diambil oleh Filona Stefani, dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Di Desa Tandima, di dataran tinggi Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pepatah bahwa perlu satu desa untuk membesarkan seorang anak benar-benar terasa dan membentuk ritme kehidupan sehari-hari. Sebagai pengamat sekaligus tamu yang tinggal bersama keluarga angkat yang sangat dermawan, saya dan Hestu merasakan secara langsung sambutan hangat yang menjadi ciri khas masyarakat Manggarai. Pengalaman kami bukanlah pengecualian. Setiap kali kami berjalan melintasi desa, warga mengundang kami masuk ke rumah mereka untuk menikmati kopi. Kesan serupa ditemukan dalam penelitian Catherine Ellerton tahun 2013 mengenai keterikatan masyarakat terhadap tempat di Desa Wairebo Manggarai, di mana ia mengamati bahwa mengundang seseorang masuk ke rumah untuk berbincang merupakan bentuk dasar dari keramah tamahan yang menjadi kebanggaan orang Manggarai. Ellerton menulis, Manggarai people are somewhat obsessed with their reputation as hosts, attach great importance to treating guests well, and always enjoy, while claiming to be horrified by, stories about visitors to other villages whose hunger was not recognized and who were not fed. Kurang lebih artinya reputasi sebagai seseorang yang mengundang tamu menjadi tuan rumah yang baik itu sebagai sumber kebanggaan yang sangat penting bagi masyarakat Manggarai. Ayah angkat kami, Papa Frederick, sering berbagi cerita tentang bagaimana rumah mereka menjadi tempat singgah bagi berbagai pengunjung, termasuk 2 turis Spanyol yang sedang mencari air terjun terkenal di Tandima, yaitu Cuncawai Tapas. Mereka, kata Papa Frederick, para turis itu kehausan dan kelaparan. Mereka salah mengira rumah kami sebagai warung makan.
Tiba-tiba mereka meminta kami memasak mie instan untuk mereka. Mereka coba membayar, tapi saya tolak. Dengan kopi dan beras yang kami punya, kunjungan mereka adalah rezeki kami, kata Papa Fredrik. Cerita Papa Fredrik cukup terkenal di Tandima. Ia pernah bekerja sebagai tukang bangunan, bahkan membangun sebuah sekolah di Labuan Bajo. Sebuah kota yang digadang sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas yang letaknya di kabupaten tetangga. Namun setelah kelahiran putrinya, ia memutuskan kembali ke desa dan memulai usaha sebagai tukang kayu, membuat pintu, kusen jendela, dan lemari untuk warga sekitarnya. Istrinya, Mama Vero, mengelola warung kecil di depan rumah yang menjual jajanan anak-anak serta bahan dasar seperti mie instan, telur, minyak goreng, dan beras. Kisah Papa Fredrik menggambarkan bagaimana upaya mereka memberi makan 2 pelancong lapar tersebut menjadi kenangan berharga bagi mereka. Terlepas dari tantangan seperti kendala bahasa dan kesulitan ekonomi, menjadi tuan rumah yang baik tetap, seperti yang dicatat Ellerton, merupakan sumber kebanggaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Manggarai. Ketika pemerintah Indonesia menjadikan stunting sebagai indikator utama pembangunan di tahun 2019 hingga 2029, pelabelan seorang anak menjadi stunted yang dipahami secara umum sebagai akibat dari kekurangan gizi berkepanjangan, mengandung lebih dari sekedar kekhawatiran kesehatan. Negara secara terang-terangan memosisikan pengasuh, terutama ibu, sebagai pihak yang gagal dengan mengeksploitasi rasa malu karena tidak memenuhi ekspektasi gender. Di Manggarai, di mana praktik mengasuh dan menjamu tamu saling terkait erat, kerangka ini membawa konsekuensi budaya yang kompleks. Seorang tante di Tengkulese misalnya menyebut keponakan-keponakannya sebagai anak-anaknya dan berkata, bagaimana mungkin saya membiarkan anak saya kelaparan kalau orang asing saja saya beri makan? Ucapannya mencerminkan bagaimana praktik mengasuh dan menjamu tamu terhubung melalui tindakan merawat yang setara. Dalam konteks ini, merawat orang lain, baik tamu maupun kerabat, bukan hanya kewajiban domestik, tapi juga nilai moral dan sosial yang dianggap sangat penting. Para aktor kesehatan dan pembangunan lokal pun menyadari bagaimana etos ini dapat memperumit pelaksanaan program. Bantuan makanan untuk anak stunting misalnya, karena didorong oleh ketakutan akan gagal menjadi tuan rumah yang baik, sering dibagi dengan saudara kandung atau bahkan tamu. Kritik ini sering disampaikan oleh aktor pembangunan ketika mengevaluasi kegagalan dalam mencapai target program. Mereka menganggap bahwa bantuan yang telah diberikan pemerintah jarang tepat sasaran. Menurut protokol stunting, makanan bantuan tidak boleh dibagikan secara bebas. Ia harus diukur, dibatasi, dan disediakan khusus untuk anak sebagai satu-satunya penerima bantuan. Dalam artikel kami bertanya, apa yang terjadi ketika praktik merawat, khususnya merawat anak kecil menjadi objek intervensi program pembangunan? Melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, kami menggambarkan bagaimana para agen pemerintahan lokal di Manggarai berupaya mengelola praktik sosial dan budaya yang kompleks dalam membesarkan anak melalui seperangkat intervensi teknis yang dirancang untuk menurunkan prevalensi stunting. Kami mewawancarai perencana dan pembuat kebijakan di tingkat nasional untuk memahami apa yang disebut Tania Muraili sebagai proses rendering technical atas stunting dipahami dan diimplementasikan. Fokus utama kami adalah bagaimana praktik merawat ditransformasikan menjadi urusan teknis melalui penggunaan teknologi birokratis dan audit untuk pemantauan serta evaluasi program. Kami menelaah sejauh mana strategi teknis ini membentuk dan dibentuk oleh praktik pengasuhan yang telah ada di desa-desa di Manggarai. Strategi nasional penurunan stunting menuntut birokrat kesehatan lokal, pemerintah desa, fasilitator desa, termasuk politisi elit di tingkat nasional untuk memantau dan mengaudit prevalensi stunting secara cermat. Akibatnya, praktik dan penyediaan pengasuhan anak diamati dan didokumentasikan secara ketat menjadi indikator kunci untuk menilai kontribusi setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pencegahan stunting. Kami menyebut fenomena ini sebagai implikasi dari governing care atau tata rawat, yakni ketika negara menuntut dan hanya mengakui bentuk perawatan rancangan negara lah yang dianggap ideal,
dibandingkan bentuk-bentuk perawatan lain yang dipraktikkan masyarakat. Di samping perawatan dengan standar etik kesehatan negara, kami sebetulnya juga menemukan bentuk perawatan lain yang lebih efektif dan sehari-hari hidup di antara agen pemerintahan di Manggarai, di masyarakat, dan keluarga. Etnografi ini dibangun dari keterlibatan jangka panjang selama lebih dari 1 dekade dengan program-program pembangunan di Manggarai. Saya pertama kali datang ke Manggarai pada tahun 2015 untuk penelitian tentang kesehatan ibu dan bayi yang didanai oleh pemerintah Australia. Lalu kembali pada 2017 dan 2019 untuk penelitian doktoral saya. Pada 2019, Hestu melakukan penelitian doktoral tentang dinamika politik dan pembangunan pasca implementasi Undang-Undang Desa. Jessie mulai bekerja di Manggarai pada 2013 dalam program kesehatan dan pendidikan berbasis komunitas. Cikal bakal program yang kemudian diteliti oleh Sari dan kunjungan lanjutannya pada 2015 dan kembali pada 2019 bersama-sama dengan saya dan Hestu. Pada Agustus 2023, saya dan Hestu kembali ke Manggarai bersama anak kami dan 2 mahasiswa sarjana antropologi UI yaitu Filona dan Aisyah untuk meninjau kembali intervensi stunting yang sedang berlangsung. Kunjungan ini memberikan wawasan tentang bagaimana program-program yang sebelumnya masih dini sebelum COVID-19, kemudian sempat terhenti akibat pandemi dan kini menghadapi tekanan baru untuk menunjukkan hasil di tengah tantangan implementasi yang terus berlanjut. Kunjungan kami pada 2023 kali ini bersama anak kami memberikan perspektif baru untuk merefleksikan pengalaman lapangan sebelumnya. Berasal dari latar belakang kelas menengah dan berpendidikan, kekhawatiran kami untuk memastikan ketersediaan makanan yang biasa dikonsumsi anak kami menyoroti bagaimana mekanisme tata rawat bekerja dalam praktik. Meskipun intervensi ini diterapkan secara universal, pengalaman berhadapan dengan program stunting ternyata berbeda-beda antar komunitas di Manggarai. Catatan autoetnografis kami menunjukkan dilema dan kesulitan warga dalam mengikuti gagasan dominan tentang perawatan yang diposisikan sebagai satu-satunya bentuk pengasuhan yang sah dalam program stunting ini. Pengalaman ini juga menunjukkan bagaimana agenda global meresap ke praktik dan kebijakan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh ilmuwan politik Jeremy Schiffman melalui konsep policy diffusion. Artikel ini memperluas kasus empiris tersebut dengan menunjukkan bagaimana aktor di level subnasional dari bidan desa hingga orang tua ikut terdampak oleh proses pengukuran dan pelaporan birokratis yang kerap dianggap menyulitkan dalam proses penyebaran kebijakan tersebut. Meskipun pada bagian ini ditujukan untuk mendalami stunting sebagai sebuah program pembangunan, saya ingin mengajak para hadirin untuk masuk ke cerita tersebut dari sudut pandang salah satu sosok yang penting dalam program ini. Ibu Imelda sudah lama bekerja sebagai fasilitator teknis, mendampingi berbagai program pembangunan di Manggarai. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya menjadi salah satu narasumber terdekat kami. Dan dari dialah kami mendengar salah satu refleksi tentang kasus stunting yang tak kunjung menurun di Manggarai. Suatu hari Imelda berkata kepada kami, sebetulnya kalau kita gali lebih dalam, saya kira kasus stunting di kota mungkin lebih tinggi daripada di desa. Imelda menyampaikan ini ketika kami mengajaknya makan malam di salah satu warung di Kota Ruteng. Ia kemudian menjelaskan alasannya. Di kota, ritme hidup yang cepat membuat banyak ibu bekerja, sehingga kekurangan waktu untuk mengasuh anak. Akhirnya pengasuhan sering diserahkan kepada kakek dan nenek. Dan menurut Imelda, ya tahu sendiri toh, kalau oma dan opa ini kan kasih apa saja agar anak tidak rewel. Kadang-kadang kasih yang anak minta supaya tidak menangis, meskipun tidak ada gizinya. Di Manggarai, pola ini sebenarnya lazim. Kakek, nenek, tetangga, ibu bekerja, bahkan kakak kandung, semuanya terlibat dalam merawat anak. Namun kini mereka dianggap tidak memenuhi standar pengasuhan yang ditetapkan negara. Refleksi Imelda tidak bisa dilepaskan dari tekanan target nasional. Sejak Perpres 72 tahun 2021, Indonesia menargetkan penurunan stunting menjadi 14%. Target ini dipandang banyak pihak sebagai tidak realistis. Dan ketika standar nasional hanya menggunakan angka-angka sebagai bukti kemajuan dan capaian program, praktik pengasuhan yang bersifat relasional yang selama ini menopang kehidupan keluarga miskin di Manggarai
mulai dilihat sebagai ancaman implementasi program. Di sini kita melihat ketegangan besar antara tuntutan negara atas hasil yang terukur dan realitas pengasuhan yang jauh lebih kompleks. Etnografi kami di Manggarai menunjukkan bahwa program stunting nasional membentuk ulang perawatan dan pengasuhan di tingkat lokal. Berbagai aktor seperti tenaga kesehatan, aparat desa, fasilitator hingga ibu ditarik masuk ke dalam proses produksi metrik kesehatan global. Etnografi kami di Manggarai menunjukkan bagaimana praktik merawat anak dibentuk ulang melalui program stunting nasional. Mengikuti kerangka global WHO, stunting di Indonesia secara luas dipahami sebagai kegagalan pertumbuhan akibat kurang gizi. Meskipun bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi nutrisi, sanitasi, atau psikososial sebetulnya tidak banyak berdampak signifikan pada penurunan stunting. Padahal, program stunting di Indonesia sangat berkiblat pada bentuk intervensi tersebut. Namun negara tetap memperkuat narasi ini melalui belanja besar-besaran untuk alat ukur antropometri dan makanan tambahan. Sementara itu, aktor lokal yang tidak mengikuti perdebatan ilmiah global tadi semakin frustasi karena strategi yang sama terus diulang, tetapi tentu saja tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Pada akhirnya, menurut kami, program stunting sesungguhnya menugaskan pelaksana lokal untuk mencapai hasil terukur dengan alat yang secara ilmiah lemah dan seringkali berbenturan dengan praktik perawatan anak di konteks masyarakat Manggarai. Untuk memahami situasi ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Pada 2015, Indonesia mulai memprioritaskan stunting seiring perubahan global, di mana indikator berat badan menurut usia diganti menjadi tinggi badan menurut usia. Perubahan ini membuat Indonesia harus menghadapi masalah yang sebelumnya luput dari perhatian, dan sejak itu negara berada dalam sorotan internasional. Bank Dunia kemudian mendorong pendekatan bisnis not as usual, yang di Indonesia dikenal sebagai konvergensi, yaitu koordinasi lintas kementerian hingga tingkat desa. Sebanyak 23 kementerian terlibat dengan alokasi dana sekitar $3,9 per tahun, dan di tahun 2024 inisiatif ini menerima tambahan pendanaan lebih dari $600 juta atau setara dengan hampir 10 triliun rupiah dari Bank Dunia, Gavi Institute, Global Financing Facility, Bill and Melinda Gates Foundation, and Tanoto Foundation. Ini adalah intervensi yang sangat besar, baik secara politik maupun finansial. Framing nasional kemudian memperkuat urgensi program ini. Stunting dilihat sebagai ancaman bagi masa depan tenaga kerja Indonesia dan sebagai hambatan negara dalam menikmati bonus demografi, yaitu keuntungan ekonomi ketika proporsi usia produktif lebih besar dari usia tanggungan. Dalam pertemuan yang saya dan Hestu hadiri pada 2009, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang berada di bawah kantor Wakil Presiden, di mana juga TNP2K saat itu menjadi institusi pemegang kontrol atas intervensi stunting, bahkan menyebut stunting menyebabkan kerugian ekonomi hingga 3% dari GDP. Pada 2023, tanggung jawab pencegahan stunting berpindah ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang sebelumnya kita kenal dengan BKKBN. Kemenduk Bangga, yaitu lembaga baru ini, Kemenduk Bangga, begitu lembaga baru ini sering disebut, tetap menekankan framing resiko ekonomi yang digunakan sebelumnya oleh TNP2K. Kemenduk Bangga dalam strategi intervensinya menggunakan ribuan kader posyandu untuk memfasilitasi proses pemberian makan tambahan. Di saat bersamaan, framing yang digunakan dalam pencegahan stunting semakin menempatkan ibu sebagai pihak paling bertanggung jawab, mengeksploitasi rasa takut dan kekhawatiran orang tua akan dampak pada anak, menyalahkan ibu atas pengasuhan yang dianggap tidak memadai, dan memosisikan perawatan anak sebagai tugas moral untuk mewujudkan capaian pembangunan negara. Pada titik ini kita melihat bagaimana ibu dan sebetulnya pengasuh lain sering diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas stunting. Padahal apa yang terjadi dalam pengasuhan anak tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat pada struktur yang lebih besar,
pada kebijakan, pada anggaran, dan pada mekanisme negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Ketika kita naik satu tingkat dari kehidupan rumah tangga ke level desa, kita melihat bagaimana logika teknokratik ini kemudian dilembagakan. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa tahun 2014, hampir 75.000 desa menerima otonomi fiskal. Dan begitu stunting menjadi prioritas nasional, seluruh desa termasuk di wilayah pedesaan seperti Manggarai diwajibkan menyesuaikan anggaran desa mereka untuk program stunting. Biasanya berbentuk bantuan makanan yang secara politik sebetulnya sangat efektif dalam konteks lokasi rawan pangan. Disinilah kita mulai melihat bagaimana lapisan struktural, birokratis, dan politik bertemu dengan realitas sehari-hari pengasuhan. Pertanyaannya bukan sekedar bagaimana kebijakan dirancang, tetapi bagaimana ia dijalani, dan bagi kami pemahaman itu paling terasa ketika kami mengikuti program-program ini di Manggarai. Kabupaten Manggarai menawarkan konteks etnografi yang khas, dengan tingkat stunting 33,1% dan 37,8% di tingkat provinsi. Wilayah ini ditetapkan sebagai area prioritas nasional untuk percepatan penurunan stunting. Manggarai juga sering digambarkan sebagai wilayah yang terpinggirkan sekaligus kaya warisan budaya. Dataran tinggi Manggarai, sebagaimana Mary Beth Earp berpendapat, menjadi lokasi ideal untuk melihat bagaimana intervensi nasional bersinggungan dengan keterbatasan lokal serta adaptasi terhadap praktik adat. Pada bagian ini, para hadirin sekalian diperkenalkan dengan sosok Imelda untuk satu alasan. Ia memperlihatkan bagaimana pembangunan dan intervensi kesehatan berhadapan dengan tantangan yang nyata dan sehari-hari. Sebagai fasilitator desa, ia bertugas menyelaraskan anggaran desa dengan target stunting. Maka dari perspektifnya, persoalan tidak turunnya angka stunting bukan pada kurangnya program, bukan pula pada kurangnya upaya negara. Masalahnya, dalam logika Imelda tadi, ada pada cara perawatan lokal yang salah. Dalam standar perawatan ideal yang dibayangkan Imelda, ibu bekerja bisa secara otomatis menjadi penyebab stunting, atau kakek dan nenek yang banyak menjadi pendukung atau pengasuh utama cucu mereka tidak lagi dinilai sebagai perawat atau pengasuh yang baik. Dalam program penurunan stunting ini, yang disalahkan justru mereka yang paling sedikit memiliki sumber daya. Rumah keluarga angkat kami menjadi salah satu titik pusat kehidupan masyarakat desa Tandima. Sebagian karena kehadiran anak-anak usia 4 hingga 7 tahun yang hampir setiap hari bermain dan dirawat di sana. Menariknya, banyak dari anak-anak ini bukan anak kandung Papa Frederick dan Mama Vero. Mereka tinggal di sekitar rumah, tetapi sangat sering berada dalam pengasuhan keluarga ini. Pemahaman bahwa anak adalah bagian dari aset komunal, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, juga mencerminkan norma kekerabatan masyarakat Manggarai. Seperti dicatat Ellerton, the female grandchildren of 2 brothers or the male grandchildren of a group of sisters are all siblings. Atau cucu perempuan dari 2 saudara laki-laki atau cucu laki-laki dari saudari, semuanya dianggap saudara, dianggap seperti siblings gitu ya. Konsep persaudaraan yang luas dan berpijak pada garis patrilineal ini menopang hubungan antar keturunan laki-laki yang tidak hanya hidup dalam ritual tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam persiapan komuni pertama atau pesta sekolah. Pesta sekolah adalah perayaan ketika anak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, umumnya universitas. Kerabat laki-laki diharapkan memberikan dukungan finansial dan material. Dengan demikian, kehadiran anak-anak di rumah bukanlah kebetulan, melainkan cerminan etika tanggung jawab bersama, di mana perawatan dan kekerabatan dijalankan secara kolektif. Di Manggarai, perluasan hubungan kekerabatan ini juga mencakup kami sebagai peneliti. Disambut sebagai anak, memperkuat rasa saling percaya, dan memberikan kami pemahaman lebih dalam tentang sistem kekerabatan lokal. Papa Frederick dan Mama Vero sering berkata, quote, masih keluarga kita, ketika merujuk pada orang yang kami tanyakan. Dan penggunaan kata kita, bukan kami, dalam masih keluarga kita, secara sengaja mengikut sertakan kami. Putri mereka pun menyebut kami sebagai kakak dan saudara ipar.
merujuk pada Hesto, semakin menegaskan posisi kami dalam keluarga. Rasa keterhubungan ini tidak hanya memudahkan kami melakukan penelitian, karena kami jadi bisa membayangkan di mana posisi seseorang dalam sistem kekerabatannya, tetapi juga menunjukkan bagaimana perawatan tertanam dalam peran, kewajiban, dan interaksi sosial sehari-hari. Di Tandima, praktik pengasuhan kolektif mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat sekaligus respon praktis terhadap kemiskinan dan utang adat. Kondisi yang dapat dipersepsikan sebagai kelalaian dalam kerangka stunting. Ketika para ibu bekerja di ladang, anak-anak diasuh oleh saudara, keluarga besar, atau tetangga yang berbagi makanan dan ruang. Praktik ini bersifat timbal balik. Mereka yang membantu hari ini mungkin membutuhkan bantuan esok hari. Prinsip yang sama juga mewarnai kerja pertanian yang disebut dodo, ketika perempuan bergiliran bekerja di ladang satu sama lain. Keseluruhan praktik ini memperlihatkan kehidupan kolektif yang bertumpu pada saling ketergantungan, yang kini tampak bertolak belakang dengan pengasuhan individual yang dipromosikan pada program stunting, di mana anak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab orang tua. Menariknya, etos pengasuhan kolektif ini pada satu sisi sejalan dengan logika konvergensi yang menekankan bahwa pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama dan lintas sektor. Kementerian-kementerian harus melaporkan kontribusi mereka 2 kali setahun kepada Bappenas berdasarkan indikator cakupan layanan. Program-program yang ada dievaluasi tingkat keselarasan, dan bila ada kekurangan, inisiatif baru harus dibuat untuk menunjukkan keterlibatan. Kerangka ini memperluas definisi perawatan, mendistribusikan tanggung jawab, dan membuatnya terbaca oleh negara. Namun, di tingkat rumah tangga, akuntabilitas bersama ini sering runtuh. Beban tanggung jawab dan seringkali kesalahan jatuh kembali pada ibu. Rumah tangga diminta bertanggung jawab, tetapi tidak benar-benar ditopang aksesnya pada sumber daya sebagai bagian dari jejaring aktor yang ikut memikul beban tersebut. Dalam penelitian ini, kami melihat bagaimana para aktor pembangunan lokal memantau kehidupan anak sebagai bagian dari audit rutin. Governing care atau tata rawat mengacu pada proses ketika hubungan perawatan dijadikan dapat diatur, dibuat terlihat, diukur, dan dipertanggungjawabkan melalui praktik teknis, birokratis, dan afektif. Mengikuti kritik atas governmentality serta konsep rendering technical dari Tania Muraili, kami menunjukkan bagaimana intervensi pembangunan menerjemahkan persoalan sosial yang kompleks menjadi masalah teknis yang dapat disederhanakan menjadi indikator dan metrik. Namun dalam program stunting di Indonesia, tata kelola tidak hanya berlangsung melalui data dan kebijakan, tetapi juga melalui kerja emosional dan praktis yang dijalankan para pelaksana program. Penelitian etnografis kami di Manggarai memperlihatkan bahwa perawatan adalah pusat bagaimana tata kelola dijalankan dan dialami. Teknologi digital, metrik kinerja, dan rutinitas birokratis tidak hanya mengorganisasi data, mereka membentuk cara perawatan diberikan dan dipahami. Aktivitas seperti pencatatan antropometri, kunjungan rumah, dan pengisian formulir posyandu adalah praktek yang afektif dan relasional, sekaligus diatur oleh sistem audit. Ketika mendokumentasikan pertumbuhan anak, nutrisionis dan kader juga mengarahkan para pengasuh menuju norma pengasuhan yang disetujui negara. Apa yang seharusnya dimakan anak, kapan mereka harus tidur, sehingga logika pemerintahan dan etika perawatan melebur dalam kegiatan sehari-hari. Dalam peran-peran yang kompleks ini, di mana kader, nutrisionis, bidan, dan fasilitator desa bertindak sebagai pengasuh sekaligus agen pemantauan negara, kita melihat bahwa tata kelola sangat bergantung pada bentuk-bentuk kerja afektif yang sering tidak tampak dalam laporan resmi. Literatur antropologi yang ditulis oleh Joanna Cook dan Catherine Trundle tahun 2020 telah menelaah ambiguitas, kompleksitas emosional, dan negosiasi moral dalam praktik perawatan lewat konsepnya yang disebut unsettled care. Atau Susanna Ternka dan Catherine Trundle 2014 memperlihatkan bagaimana perawatan dapat menjadi kekuatan moral yang menolak atau kadang berjalan paralel dengan responsibilisasi neoliberal dalam konsep mereka competing responsibilities. Pendekatan kami bergerak berdekatan dengan literatur tersebut
Selain melihat perawatan sebagai sesuatu yang ambigu secara moral atau sebagai salah satu dari berbagai tanggung jawab yang bersaing, kami menunjukkan bagaimana perawatan itu sendiri menjadi mekanisme di mana kekuasaan dijalankan dan dilegitimasi melalui birokrasi dan teknologi audit. Ternka dan Trundle berargumen bahwa hubungan perawatan tidak pernah benar-benar setara, membuka ruang bagi ketergantungan, peran yang berubah, dan kewajiban yang tidak selalu timbal balik. Kami membangun argumen di atas wawasan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks intervensi stunting, dinamika relasional ini menjadi semakin kaku. Alih-alih memungkinkan peran yang lebih cair, tata kelola perawatan melalui program negara justru menetapkan hubungan kebutuhan dan kewajiban dalam struktur yang hierarkis tegas. Negara memosisikan dirinya sebagai penyedia utama perawatan, sementara ibu dan pengasuh anak lainnya diposisikan sebagai penerima. Dengan ruang gerak yang dikendalikan melalui metrik kinerja dan ekspektasi standar. Ini menghasilkan bukan hanya ketimpangan, tetapi hierarki formal di mana perawatan dikelola, dipantau, dan dinilai dari atas. Di lokasi penelitian kami, alat-alat birokrasi, indikator digital, dan prosedur standar mendefinisikan hubungan pengasuhan secara ketat. Negara sebagai pemberi, ibu sebagai target intervensi, dan aktor lokal sebagai agen kepatuhan perilaku. Sejalan dengan penekanan Ternka dan Trundle pada logika moral yang bersaing, kami menunjukkan bagaimana perawatan menjadi bentuk tata kelola yang dikodekan dan terukur, distandarkan oleh kebijakan, dan didorong oleh metrik kinerja yang mengangkat logika moral negara sebagai yang paling sah. Dalam proyek ini, kami mengadopsi pendekatan antropologis yang berfokus pada afek, sebagai sesuatu yang berwujud, relasional, dan dapat diamati. Melalui pemeriksaan perawatan sebagai situs utama di mana afek dijalankan dan dijadikan terbaca dalam pembangunan yang dipimpin negara. Di Manggarai, agenda stunting yang dibentuk oleh alat teknis dan birokratis dijalankan melalui praktik pengasuhan yang emosional dan sosial. Kami menggabungkan kritik atas rendering teknikal dengan perhatian pada dimensi afektif dan moral dalam perawatan. Dari sudut pandang aktor lokal, kami lihat bagaimana perawatan dibentuk oleh, namun juga melampaui logika tata kelola neoliberal. Mereka memberikan nasihat teknis kepada ibu tentang kebutuhan protein dan gula minimum atau kenaikan berat badan yang diharapkan, baik selama penimbangan anak, kunjungan rumah, maupun sesi edukasi. Praktik ini bukan sekadar kepatuhan kebijakan. Mereka didorong oleh keyakinan bahwa praktik-praktik tersebut akan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Setelah itu, mereka harus mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan tersebut ke sistem terpusat, menerjemahkan perawatan tadi menjadi metrik. Ini memperlihatkan bagaimana perawatan menjadi bentuk akuntabilitas diri, dibentuk oleh logika audit tetapi juga oleh hasrat moral untuk merawat anak Indonesia dengan baik. Kami mengajukan tata rawat sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya melalui responsibilisasi atau kewajiban moral, tetapi melalui praktik relasional yang dibentuk oleh sistem teknis dan logika kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran bagaimana tata kelola berlangsung melalui interaksi sehari-hari yang syarat emosi antar aktor di garis depan, alat digital, dan agenda institusional. Merujuk pada konsep unsettled care, Cook dan Trundle yang menyoroti batas cair antara pemberi dan penerima perawatan, kami menunjukkan bagaimana dinamika tersebut mengambil bentuk berbeda dalam intervensi stunting. Alih-alih mengaburkan atau mengacaukan batas-batas itu, tata kelola perawatan justru memperkuat dan menginstitusionalisasikannya. Negara muncul sebagai pemberi perawatan, orang tua ditegaskan sebagai pengasuh utama, sementara aktor lokal seperti kader dan fasilitator berfungsi sebagai pengasuh sekaligus pengawas yang terus memandu, memantau, dan mengoreksi perilaku pengasuhan. Intervensi semacam ini membuat peran-peran pengasuhan semakin tetap dan hierarkis, seringkali bertentangan dengan bentuk perawatan yang lebih cair dalam kehidupan sehari-hari di Manggarai. Selama kunjungan di tahun 2023 di Tan 5, Filona dan Aisyah, mahasiswa S1 yang mendampingi saya dan Hestu, mewawancarai Kak Melody dan Kak Yana. Melody adalah ibu dari seorang anak yang diidentifikasi stunting.
Sementara Yana, adik perempuan suaminya, tinggal bersama mereka dan membantu urusan rumah tangga. Ketika ditanya tentang berat anaknya, Melody justru menoleh kepada Yana. 9 kilo ya? Yana menjawab, 10,2. Oh, naik ya. Bulan lalu 9 kilo, kata Melody. Kedua ipar ini berbagi tanggung jawab pengasuhan karena harus bekerja. Melody tidak bisa menghadiri posyandu dan meminta Yana menggantikannya. Suatu bentuk perawatan kolektif yang menantang narasi individualisasi tanggung jawab ibu. Namun dalam logika program, ketidakhadiran Melody dapat ditafsirkan sebagai kelalaian. Ketika Melody bekerja untuk memenuhi biaya makan dan sekolah, kader dan tenaga kesehatan menilai bahwa ia lebih mementingkan uang daripada pertumbuhan anaknya. Tuduhan yang sering saya dengar menyasar pada ibu. Penilaian semacam ini kerap mengabaikan realitas struktural yang membentuk pengasuhan sehari-hari. Di Manggarai, bantuan makanan untuk ibu hamil dan anak kecil sangat terkait dengan kemiskinan struktural dan marginalisasi panjang kawasan Indonesia Timur. Cerita tentang telur yang diperuntukkan bagi anak stunting, tetapi dibagi untuk tamu atau anggota keluarga lain karena tidak ada makanan lain, mencerminkan dinamika perawatan yang ambigu seperti digambarkan oleh Cook dan Trundle. Program-program ini juga menghadirkan dilema moral mengenai siapa yang pantas menerima perawatan, bahkan di dalam rumah tangga sendiri ketika perawatan harus dibagi sesuai kelangkaan dan kebutuhan. Melalui kerangka tata rawat, kami melihat bahwa pemberian perawatan dalam intervensi stunting sangat terfokus pada jendela peluang atau window of opportunities dari kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Fokus ini berakar pada kerangka human capital, memprioritaskan kelompok tertentu sambil mengabaikan krisis ketahanan pangan yang lebih luas yang mempengaruhi keluarga dan masyarakat desa secara keseluruhan, bukan hanya mereka yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Bagian berikutnya membahas bagaimana fokus sempit pada asupan gizi ini dijalankan dalam konteks di mana akses pangan sangat terbatas dan tidak merata. Ketika saya dan Hestu kembali ke Manggarai pada Agustus 2023 bersama putra kami yang berusia 2,5 tahun, momen itu adalah pertama kalinya kami melakukan penelitian sambil sekaligus mengasuh anak. Khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, kami mencoba membeli berbagai makanan tinggi protein di Ruteng sebelum tiba di desa Tandima. Analisis dalam bagian ini lahir dari pengalaman tersebut. Bagaimana kami melakukan penelitian tentang intervensi stunting sambil mengelola pengasuhan sehari-hari kami terhadap anak kami. Pengalaman ini menyoroti bagaimana penekanan pada gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan yang sering disebut sebagai periode kritis berinteraksi dengan kondisi ketahanan pangan yang lemah dan tidak merata. Rencana awal kami untuk menyimpan persediaan makanan selama sebulan segera terbukti tidak realistis ketika kami mengingat bahwa tidak ada fasilitas pendingin di desa. Di rumah kami di Depok, kami terbiasa menikmati akses listrik yang lumayan stabil, kemampuan membayar biaya listrik, dan ketersediaan sayuran, daging, serta telur dari pedagang sekitar atau layanan pesan antar ketika kulkas kosong. Kenyamanan ini kontras tajam dengan kondisi banyak keluarga di Manggarai. Meskipun kami sebagai orang tua juga tunduk pada program nasional penurunan stunting, baru ketika kami membawa anak sendiri ke Manggarai, kami benar-benar memahami bagaimana tata kelola perawatan dalam program stunting bisa sangat bermasalah. Hal ini terutama terlihat dalam cara indikator antropometri memprioritaskan asupan nutrisi sebagai strategi utama, sambil mengabaikan ketimpangan struktural yang membentuk ketimpangan akses pangan di berbagai wilayah Indonesia. Pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, kami sadar adanya kesenjangan ekonomi, tetapi ketika kami disajikan makanan sebagai tamu, kami tidak pernah mempertanyakan dari mana makanan tersebut berasal dan didapatkan dengan cara apa. Kami menerima piring-piring penuh makanan begitu saja, jarang menanyakan bagaimana Mama Vero memperoleh ikan, ayam, atau cabai, menyerahkan padanya tugas memberi makan kami. Sering bentuk kemurahan hatinya, bahkan ia enggan menerima pembayaran dari kami. Keramahan tersebut dimungkinkan oleh etika menjamu tamu yang kuat di Manggarai seperti yang saya sudah jelaskan di awal presentasi.
Kami sering diundang ke perayaan yang menyajikan ayam, babi, ikan asin, telur, dan mie instan, terutama pada acara pengorbanan hewan. Sebagai tamu, kami tidak pernah kelaparan. Banyak keluarga membagi makanan apapun yang mereka punya. Namun kami juga sering mendengar cerita tentang ibu hamil dengan kekurangan energi kronis yang bertahan hidup hanya dengan nasi dan kopi, dua hasil kebun paling umum di Manggarai. Hal ini menjelaskan bahwa bagaimana di Manggarai, makanan bukan hanya sesuatu yang dibagi dan dihargai, tetapi juga sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Membawa anak kami ke Manggarai mengubah perspektif kami. Makanan membutuhkan perencanaan dan perhatian yang jauh lebih besar. Kesadaran baru ini mengubah cara kami memahami bagaimana perawatan dijalankan melalui intervensi stunting. Meskipun program-program ini mencoba menetapkan batas yang jelas tentang siapa yang seharusnya memberi dan menerima perawatan, serta bagaimana perawatan seharusnya dilakukan, pada praktiknya, tata rawat selalu ditandai oleh kontradiksi, negosiasi, dan tantangan sehari-hari dalam penerapannya. Sebagai orang tua di era gencarnya kampanye nasional cegah stunting, kami sering menghadapi kekhawatiran dari dokter anak dan keluarga. Mereka khawatir perjalanan lapangan akan membuat anak kami kehilangan beberapa gram berat badan, karena menurut mereka, ia dianggap tampak sedikit lebih kecil dibanding anak-anak lain seusianya. Sejak usia 1 tahun, 3 dari 4 dokter anak yang kami temui selalu menyarankan peningkatan asupan makanan agar berat badannya naik. Dengan kecemasan yang meningkat di bawah tekanan rekomendasi nutrisi tersebut, kami berharap tetap dapat memenuhi selama sebulan di Tandima, meski dengan penyesuaian kecil pada pola makan hariannya. Kampanye cegah stunting menempatkan pemantauan berat badan sebagai indikator kunci perkembangan anak. Harapan yang juga berlaku bagi kami sebagai orang tua. Seperti dalam disertasi saya, penekanan ini kian terlihat di media sosial, di mana dokter anak dan nutrisionis rutin menekankan pentingnya pemantauan berat badan. Sejak Indonesia mengadopsi intervensi stunting, perhatian lebih besar diberikan kepada pemberian makanan. Anak yang dikategorikan kurang gizi atau stunting menerima tambahan makanan di luar camilan biasa yang biasanya diberikan saat posyandu, dan ada juga yang masuk ke program pemantauan intensif selama 2 minggu hingga 6 bulan. Hal yang sama berlaku bagi ibu hamil berisiko tinggi. Praktik lama seperti imunisasi juga tetap dilakukan sebagai bagian dari strategi intervensi. Di posyandu, berat anak diharapkan meningkat secara konsisten. Jika dalam 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan, tenaga kesehatan, kader, bidan, atau nutrisionis akan memberitahu ibu bahwa anak tersebut beresiko stunting. Dalam beberapa kasus, anak dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan seperti tes darah atau rongsen dada untuk memeriksa faktor risiko lain seperti anemia atau tuberkulosis. Model surveillance ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan anak menjadi urusan medis dan intervensi teknis. Sistem ini bekerja melalui pendekatan bertahap yang menuntut tindakan cepat ketika ada tanda resiko. Berakar pada logika preventif, sistem ini menekankan keluarga untuk memastikan anak memenuhi ambang berat badan tertentu dan hadir secara konsisten di posyandu. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia. Di sini, pemantauan diperkuat melalui distribusi kit antropometri oleh Kementerian Kesehatan. Pada 2023, sekitar 9.923 kit telah dibeli untuk melengkapi posyandu. Namun, ketika kami meninjau data jumlah posyandu, kami menemukan ketidaksesuaian yang besar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NTT mencatat 10.419 posyandu pada 2022 hingga 2024. Sementara BPS hanya mencatat 709 pada tahun 2020. Turun dari 10.033 posyandu pada 2016. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan tentang data yang digunakan untuk mendasari pengadaan antropometri kit. Angka 9.923 tampak lebih sebagai perkiraan kasar daripada intervensi presisi, yang menguatkan dugaan bahwa pengadaan didorong oleh logika proyek bukan kebutuhan lokal.
Selain ketidaksesuaian data posyandu, penelitian kami di Manggarai menunjukkan bagaimana ketimpangan struktural dalam sistem birokrasi membentuk keseharian produksi data. Nutrisionis seperti Kak Cece yang merupakan pegawai negeri di salah satu puskesmas menghadapi tekanan besar untuk memenuhi tenggat pelaporan. Ketika kami kembali di bulan Agustus 2023, saat itu bertepatan dengan bulan pengukuran 2 kali setahun. Saya mencoba menghubunginya. Setelah sulit ditemui, Kak Cece akhirnya mampir ke rumah Papa Frederick untuk membantu memasak, memberi kesempatan saya berbicara dengannya. Pengalamannya menyoroti beban memastikan pelaporan tepat waktu dan akurat. Meski keputusan pengadaan kit antropometri bergantung pada estimasi kasar, bukan data yang benar-benar dapat diandalkan, kontrasnya mencolok. Pengadaan berbasis kira-kira, tetapi pelaksana lokal dituntut bekerja berdasarkan kepastian. Aduh, maaf sekali Kak, katanya. Saya belum sempat ngobrol-ngobrol dengan Kak Sari. Sebenarnya saya mau undang kakak ke rumah, tapi saya tenggelam oleh deadline. Saya harus memasukkan hasil pengukuran posyandu ke sistem. Saat kami berbicara, teleponnya berbunyi. Walaupun sudah pukul 7 malam, ia langsung mengangkatnya. Panggilan dari kepala puskesmas ternyata. Setelah menutup telepon, ia meminta maaf lagi dan mengatakan tidak bisa tinggal makan malam. Ia harus menyelesaikan entry data. Untuk besok, katanya. Pak Bupati mau pakai datanya untuk pidato di hari kemerdekaan di Ruteng. Setelah berpamitan, ia bergegas pulang. Meski pencatatan data rutin dan penggunaan makanan tambahan terus dilakukan, banyak orang heran mengapa angka stunting tetap tinggi. Pengalaman kami bisa berpergian setiap minggu ke Ruteng untuk membeli daging, ikan, dan buah segar atau membeli ayam hidup untuk memastikan sumber protein, menunjukkan bahwa upaya menambah makanan saja tidak cukup. Akses perencanaan dan penyimpanan makanan bukan hal yang mudah bagi banyak keluarga di Manggarai, di mana ketahanan pangan masih sangat rapuh. Kami mulai melihat bahwa stunting tidak bisa diatasi hanya dengan suplementasi, melainkan membutuhkan perbaikan sistemik yang jauh lebih luas. Selama berada di Manggarai, kegagalan dalam intervensi berbasis makanan terlihat jelas. Misalnya, cerita soal ayam beku yang dikirim dari Jawa rusak dalam perjalanan karena fasilitas pendingin yang tidak memadai. Hal ini mencerminkan gagalnya desain program yang selalu berpusat di Pulau Jawa. Dalam kasus lain, saya mendengar bagaimana kepala desa diminta mengangkut bantuan dari pemerintah provinsi berupa 2 ekor ayam per rumah tangga dari Ruteng, di saat biaya transportasi lebih tinggi dari harga daging ayam di desa. Di Tandima, akses ke makanan bergizi sangat tidak stabil. Pedagang yang menjual sayuran, tahu, atau ikan hanya muncul sekali selama kunjungan kami di sana. Ikan segar jarang tiba di desa karena sudah habis terjual di pasar di Ruteng. Keluarga-keluarga mengandalkan ikan asin dan mie instan. Sayuran kadang bisa didapat dari desa tetangga, tetapi protein sangat terbatas. 1 telur dibagi untuk beberapa anak. Sisa daging disimpan untuk makan berikutnya. Sementara itu, kemampuan kami membeli daging di Ruteng dan memberi makan anak kami secara lebih teratur semakin menajamkan kesadaran akan ketimpangan ini. Dari pengalaman tersebut, jelas bahwa fokus sempit pada suplementasi gagal menangkap bagaimana ketimpangan pangan dan perawatan saling bertautan dalam kehidupan sosial, dan pada akhirnya mereproduksi ketimpangan yang ingin ditangani. Perbedaan antara apa yang biasanya dimakan anak-anak di Manggarai dan berapa banyak dibandingkan dengan rekomendasi dokter anak untuk putra kami, membuat kami memikirkan kembali bahwa perawatan bukan hanya urusan privat keluarga seperti yang digadang-gadang dalam kampanye stunting, tetapi juga isu politik dan struktural. Momen-momen seperti melihat Mama Vero membagi 1 telur untuk beberapa anak atau menyiapkan makanan putra kami dengan pasokan dari Ruteng menunjukkan bahwa standar gizi bukan hanya sulit dicapai, melainkan secara struktural tidak realistis bagi banyak keluarga di Manggarai. Adegan kecil dalam keseharian memperlihatkan bagaimana perawatan dijalankan di tengah kelangkaan material dan tekanan birokratis. Melihat perawatan dari sudut pandang ini artinya menempatkannya dalam diskursus kesehatan masyarakat dan pembangunan yang lebih luas sebagai objek analisa kebijakan dan tata kelola.
Melalui kebijakan stunting, negara berupaya membentuk masa depan penduduknya dengan menanamkan tujuan kesehatan publik ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat desa. Namun, bentuk pengaturan perawatan ini menggemakan kekhawatiran lama dalam kajian antropologi tentang kerja perawatan. Misalnya, keterkaitannya dengan kekerasan negara, ketimpangan, eksklusi, dan perampasan, serta logika kapital. Dalam sudut pandang negara, individu, terutama ibu, sering dianggap gagal memenuhi standar pengasuhan, meskipun sejatinya negara mengabaikan tantangan struktural yang perempuan hadapi dalam menjalani ekspektasi moral dan sosialnya sebagai ibu. Etnografi kami mengikuti mereka yang berada di posisi ganda sebagai pengasuh dan subjek birokrasi. Dituntut tidak hanya merawat, tetapi juga mendokumentasikan dan melaporkan perawatan tersebut sebagai data. Kami menggunakan konsep tata rawat untuk menggambarkan bagaimana perawatan di organisasi, diatur dan dijalankan melalui perpaduan kebijakan formal, infrastruktur institusional, dan praktik komunitas sehari-hari yang semua itu dibentuk oleh norma budaya dan ekonomi politik. Seperti dicatat Emily Yates Dorr dari etnografinya di Guatemala, kritiknya terhadap program stunting di sana menjelaskan bagaimana perawatan yang diresepkan negara memperluas tanggung jawab pemberian nutrisi ibu dan anak tidak lagi hanya berlangsung pada fase kehamilan, tetapi dilanjutkan menjadi tanggung jawab personal ke pengasuhan pasca kelahiran. Artinya diperpanjang gitu ya. Ia berargumen bahwa hal ini memosisikan ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan warga negara yang sehat. Etnografi kami menempatkan abstraksi Yates Dorr tentang ekspektasi maternal ini dalam proyek pembangunan nasional Indonesia yang lebih luas dan menceritakan bagaimana hal tersebut dialami sehari-hari. Pengumuman Presiden Joko Widodo pada 2023 bahwa prevalensi stunting sudah turun menjadi 21,6%, dianggap sebagai kemajuan menuju target 14%. Namun, data terbaru menunjukkan stagnasi. Penurunan nasional hanya 0,1% dan peningkatan 2,6 poin di Nusa Tenggara Timur, yang kemudian meragukan janji keuntungan investasi dalam kerangka human capital ini. Kritik Yates Dorr terhadap malnutrisi sebagai kerangka kalkulatif sangat relevan di sini, terutama bagaimana metrik menutupi kondisi sosial dan infrastruktur yang membentuk kecukupan pangan. Ia berargumen bahwa intervensi nutrisi sering menyederhanakan kehidupan kompleks ke dalam ambang angka, kalori, berat, persentil, yang kemudian menormalkan tuduhan kesalahan pada ibu sambil mengalihkan perhatian dari ketimpangan struktural. Penelitian kami memperluas argumen ini dengan menunjukkan bagaimana metrik juga mendisiplinkan tenaga kesehatan lokal seperti CECE yang harus menghasilkan data yang dianggap andal di tengah tekanan birokrasi yang intens. Alat-alat ini tidak netral, ia menciptakan kewajiban etis, kecemasan, dan hierarki perawatan. Sebagaimana dicatat Turnka dan Trundle, responsibilisasi neoliberal saja tidak dapat sepenuhnya menangkap seluruh dinamika relasional dan afektif yang terlibat dalam praktik perawatan. Etnografi kami menunjukkan bahwa berbagai dinamika ini bukan hanya hidup berdampingan di Manggarai, tetapi seringkali tumpang tindih, kabur, dan bahkan saling bertentangan. Nutrisionis seperti Cece menerima telepon larut malam dari kepala puskesmas yang meminta pembaruan angka stunting untuk keperluan pidato bupati pada peringatan Hari Kemerdekaan, menarik mereka ke dalam rasa tanggung jawab kebangsaan dan kewajiban sipil. Para kepala desa mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting, memperlihatkan kepatuhan birokratis sekaligus pengakuan kolektif akan urgensi masalah tersebut. Keluarga-keluarga pun mengintegrasikan prioritas terkait stunting dalam pengasuhan sehari-hari. Kadang berimprovisasi, kadang menolak, tetapi selalu menavigasi kerumitan tanggung jawab yang saling bersaing. Hal ini sejalan dengan penekanan Cook dan Trundle bahwa perawatan tidak pernah semata-mata dipaksakan dari atas. Perawatan selalu ambivalen, relasional, dan kontekstual. Muncul melalui beragam negosiasi emosional, moral, dan politis. Kami membangun argumen dan dari mereka dengan menunjukkan bagaimana tata rawat, bahkan ketika disalurkan melalui budaya audit dan skrip birokratis, dapat berlangsung secara tidak merata dan tidak terduga dalam praktik.
Meskipun perawatan dirancang agar dapat diukur dan distandarisasi, di lapangan ia sering berhadapan dengan berbagai gesekan, kegagalan infrastruktur, ketidaksesuaian data, perbedaan penilaian medis, atau interpretasi lokal tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang sehat. Beberapa momen paling mengungkap dalam penelitian kami justru muncul dari rasa frustasi, kebingungan, atau ketersinggungan. Misalnya ketika seorang ibu disalahkan atas berat badan anaknya meski menghadapi kelangkaan pangan struktural. Atau ketika tenaga gizi kewalahan oleh perubahan protokol pendataan. Momen-momen kecil seperti ini menggoyahkan asumsi dominan tentang perawatan dan kinerja. Memperlihatkan bahwa program pencegahan stunting bukan hanya dijalankan, tetapi juga diserap, dipertanyakan, dibentuk ulang, atau diam-diam disubversi. Dengan demikian, meskipun negara berupaya mendefinisikan dan mengatur perawatan melalui indikator-indikator terpusat, etnografi kami menyoroti bagaimana orang merespons, bukan hanya dengan kepatuhan, tetapi juga dengan ambivalensi, resistensi, dan strategi negosiasi. Tata rawat dalam konteks ini bukanlah sekedar instruksi dari atas, melainkan sebuah arena kontestasi adaptasi dan kerja relasional. Justru dalam gesekan inilah antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari, antara metrik dan makanan, politik pencegahan stunting benar-benar berlangsung. Sekian. Oke, terima kasih Sari atas presentasinya. Kita akan membuka tanya jawab dan diskusi, tapi sebelumnya saya ingin mengelaborasi itu ya, beberapa dari tadi yang udah disampaikan oleh Sari gitu, meminta elaborasi. Nah, pada dasarnya kan tadi presentasinya salah satu topik intinya memang tentang itu kan, bagaimana neoliberalisasi dari pengasuhan itu kan melimpahkan yang namanya tanggung jawab pengasuhan, dan sebetulnya lebih spesifiknya adalah tanggung jawab untuk pencegahan stunting itu ke ibu. Dan kemudian ibu ini kan dengan segala bebannya juga kemudian bebannya jadi semakin berganda. Artinya dia kemudian selain harus kerja kebun, tapi kemudian kalau kerja kebun dianggap meninggalkan anak gitu kan. Jadi kan prosesnya kurang lebih kita melihat ya indikator terpusat yang dibuat oleh negara itu kan pada dasarnya akan selalu dilimpahkan ke bawah gitu kan. Itu yang seringkali gagal kita lihat. Apalagi kalau kita bicaranya dari cara pandang yang maksudnya nggak mengandalkan ya penelitian yang kurang lebih grounded lah. Nah, yang pengen lebih lanjut saya tanyakan kan berarti sebetulnya dalam proses pelimpahan itu kan ada yang digunakan gitu kan untuk sebagai kalau mau dibilang sebagai kait normatifnya lah. Dan dalam hal ini kan ada ya rasa malu lah yang berusaha untuk dibangkitkan dari rasa para ibu ini kan. Nah, sebetulnya, gue pengen lihat ethnographic insight-nya kurang lebih apa sih, seperti apa yang terjadi ketika misalkan rasa malu para ibu ini dibangkitkan lewat ya tadi kan lewat misalnya petugas posyandu gitu kan. Mungkin ada ethnographic insight yang lebih jauh soal itu gitu kan. Ya, makasih ya. Sebenarnya dari cerita yang waktu seorang tante itu tadi sebenarnya bukan, kalau dalam kinship sistemnya orang Manggarai itu dia bukan tante kan, tapi dia adalah mama kecil atau mama gedenya dari anak yang dituduh stunting, diduga stunting, sorry. Nah, menurut saya makanya ketika kita ngomong selain perasaan malu gitu, tapi juga ada perasaan yang menimbulkan perasaan offended gitu. Offended itu apa? Ketersinggungan gitu. Karena ketersinggungannya mendasar dari bagaimana tadi tanggung jawab merawat anak itu sebenarnya sangat sangat dekat kaitannya dengan serupa dengan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik gitu kan. Nah, ketika menjadi tuan rumah yang baik adalah sesuatu yang sangat membanggakan, dan maka menuduh ada anak lapar di rumahnya, karena yang kita tahu penyebab stunting adalah itu tadi kan kekurangan gizi kronis gitu, secara umum diterjemahkan gitu kan. Berarti kan di tingkat masyarakat yang terjadi pemahamannya adalah berarti
anak-anak di Manggarai banyak yang nggak dikasih makan. Padahal source of pride-nya orang Manggarai itu adalah menjadi tuan rumah gitu. Dan ketika kalau kita tarik lagi konteks kultural di Manggarai, ketika seorang bayi lahir itu kita untuk tahu dia apa jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu suka ditanya atau one atau peang gitu, artinya orang dalam atau orang luar gitu kan. Artinya di situ dalam translasi bahasa aja orang dalam atau orang luar, bayi itu kan ibaratnya sudah diinterpretasi sebagai kedatangan tamu gitu kan. Baik dia ataone itu berarti orang dalam, ya orang dalam ya. Ataone itu orang dalam, artinya dia laki-laki gitu. Tetap saja dia dianggap individu gitu, yang hadir gitu, orang dalam gitu. Jadi maka itu logikanya make sense ketika tuduhan bilang anak stunting, anak nggak dikasih makan, maka keluarga itu gagal menerima kedatangan tamu mereka yang mana adalah anak mereka juga gitu. Jadi makanya kaitannya sangat kuat ketika orang di banyak terutama ketika awal-awal stunting dimulai diimplementasi, mulai disebarkan gitu ya. Walaupun kita kesulitan dan banyak aktor-aktor di lapangan, aktor-aktor pembangunan di lapangan kesulitan mendefinisikan apa itu stunting kepada masyarakat. Yang beredar adalah yaitu persoalan yang disebabkan oleh kurang makan gitu kan. Nah itu udah tuduhan yang tidak baik bagi tuduhan yang offending gitulah bagi orang-orang di Manggarai gitu. Itu satu. Dan kemudian saya rasa poin yang sebentar. Mungkin ini mohon maaf saya harusnya pakai yang ini adalah slide presentasi dari TNP 2K yang waktu itu saya dan Hestu mewawancarai itu ya. Sebenarnya yang di sebelah kiri dampak kesehatan ketika orang yang kami wawancari di TNP 2K itu menempatkan dampak kesehatan ini sebagai dampak individual tentu saja gitu. Lalu yang di tengah dampak pada populasi itu dibayangkan atau digaungkan sebagai dampaknya bagi demografik gitu ya. Proporsi demografi ini nanti dampaknya gimana gitu. Nah, di ekonomi itu perkiraan-perkiraan biasalah kerugian-kerugian ekonomi. Tetapi tadi cerita autoetnografi soal bagaimana saya dan Hestu kesulitan berada dalam dilema gimana ya bawa anak, tapi juga anaknya sering kali dibilang jangan lupa harus makan yang banyak. Itu kena banget dengan framing dampak kesehatan bagi individu. Karena di sini yang digambarkan adalah gambar yang emas ini di kepala tengkorak emas ini adalah ceritanya kalau yang kiri sebelah kiri paling ujung itu adalah otaknya anak yang stunting, artinya brain development-nya itu nggak terlalu bagus, sedangkan yang sebelah kanan brain development-nya itu bagus gitu ya, brilliant gitu kan. Nah, dia punya dampaknya macam-macam. Ada yang bukan hanya failure to grow, tapi ada impaired kognitif sama motor development-nya itu terganggu, gerak tubuhnya gitu ya. Sama nanti di masa dewasa dia akan punya banyak penyakit non communicable disease. Nah, buat saya yang juga meneliti stunting dan narasi atau wacana stunting di sosial media itu memvalidasi bagaimana ibu itu sebenarnya juga ya takut kalau anaknya sendiri stunting. Jadi di samping di saat bersamaan offended, kalau saya lihat di Manggarai gitu ya, ya ada juga perasaan tidak mau, jangan sampai anaknya stunting gitu kan, jadi takut. Nah menurut saya itu bagian di mana hubungan antara tadi standarisasi untuk mencapai target capaian nasional dengan bagaimana kita individu terekrut secara emosional dan afektif gitu. Gitu sih, mudah-mudahan jelas. Berarti affective landscape-nya cukup rumit ya, maksudnya tadi berarti ada rasa malu di satu sisi, kemudian ada tadi perasaan tersinggung gitu kan, dan kemudian juga tadi ada perasaan takut juga gitu kan dari sisi ibu yang
mendapatkan indikator-indikator ini yang disosialisasikannya kan berarti lewat petugas kesehatan nih. Sama mungkin sebelum saya minta ke teman-teman satu lagi, uh, nah dalam semua proses ini di mana pada dasarnya care ini dibuat sebuah skema governmentality-nya, kalau menurut lo sendiri, Sar, citra keluarga yang dibangun dan kemudian diperkuat itu jadi citra keluarga yang seperti apa? Kalau maksudnya bisa dilihat kan ini citra keluarga di mana ibu itu full time itu caregiver gitu kan, dan kemudian nggak pergi keluar untuk mencari nafkah, atau kurang lebih seperti apa, dan sebetulnya gimana resonansinya dan juga friksinya dengan yang terjadi di Manggarai. Thank you Ger buat pertanyaannya. Ini menarik karena ketika mungkin ketika narasi, ketika stunting masih dipegang kontrol utamanya dari TNP2K, sebenarnya narasi soal keluarga itu tidak serta-merta soal bagaimana kita membentuk keluarganya gitu. Bagaimana stunting menjadi tanggung jawab keluarga tuh nggak sebesar ketika pasca TNP2K berganti menjadi Kemendek Bangga. Kalau saya lihat ya paling enggak. Misalnya kalau dalam naskah dokumen program awal, rata-rata keluarga yang dibayangkan atau paling tidak intervensi tentang yang menargetkan keluarga adalah bahwa ini adalah program pengentasan kemiskinan. Jadi keluarga miskin yang dibayangkan yang perlu diintervensi gitu. Karena wajar kan TNP2K kan memang the poverty team kalau kata Jeffrey Winters sebutannya gitu. Sedangkan yang satu the family team yang di BKKBN atau Kemenduk Bangga. Nah, tetapi betul gitu, maksudnya bentuk pembentukan keluarga ideal atau keluarga sebagai pemberi atau penanggung jawab pengasuhan anak itu kemudian sangat didefinisi sangat sempit, di mana ibu dan ayah gitu ya idealnya itu mengasuh dan bertanggung jawab pada anak gitu. Yang jadi kalau misalnya persis tadi, kalau misalnya kita rawatnya kolektif gitu rame-rame minta bantuan itu langsung seringkali misalnya gini, contoh etnografinya kami temukan ketika pada saat posyandu anak-anak tuh diantar sama oma opanya gitu. Nah itu seringkali digunakan sebagai kritik oleh aktor pembangunan lokal, bilang bahwa ya bagaimana tidak mau stunting Manggarai tinggi kalau yang mengurus itu oma opanya kan yang bawa gitu, mamanya pergi. Seringkali perempuan muda atau ibu muda itu kemudian disalahkan karena atau secara umum gitu langsung dipersalahkan karena mereka kebanyakan main HP gitu. Jadi kelihatan bagaimana meskipun di saat bersamaan program stunting membentuk keluarga ideal di mana bapak ibu mengasuh anak gitu, di saat bersamaan akan selalu ada eksklusi yang dibayangkan sebagai penyebab stunting itu pasti bersumber pada kegagalan orang tua dalam mengasuh anak. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau diskusi atau mungkin juga provokasi gitu. Dan nggak terbatas ya dengan yang di ruangan cuma offline doang, tapi silakan kalau ada yang online mau ngechat gitu atau mau ngangkat tangan. Mana Mas Irwan sebagai sebagai kepala klaster itu Raisin atau iya ada yang Raisin. Oke, Hilman silakan Om Hilman. Halo semua. Halo Mbak Sari. Ya. Bisa dengar suara saya? Ya. Halo, bisa dengar suara saya? Dikit lagi, Man. Bisa dengar suara saya? Halo? Ya, bisa. Oh iya.
Perkenalkan saya Hilman, saya join dari Monash Australia. Halo Mbak Sari, Mas Estu. Eh, nggak bisa in person hadir. Makasih banyak Mbak Sari buat presentasinya dan ya apa namanya senang bisa dengar lagi presentasi terkait stunting dan juga ngelanjutin obrolan yang di Melbourne ketika itu ya. Jadi saya dari Monash Australia. Kebetulan saya juga fieldwork di Indonesia Timur juga, tapi kalau saya di pulau bawahnya Flores ya di Pulau Sumba begitu. Saya juga sempat cerita kalau selama fieldwork saya di S3 juga dan kebetulan saya 15 bulan spending di satu desa gitu karena saya diadopsi oleh Mama Bidan sama diadopsi oleh kakak perawat akhirnya ikutlah posyandu terus jadi akhirnya mulai terpapar dengan antropologi kesehatan. Jadi ikut stunting. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya buat Mbak Sari gitu dan juga mungkin co-author dari papernya. Um, yang pertama dari tadi mungkin pembahasannya banyak difokus di rasa malu ya dan rasa takut ya. Dan kalau kita kembali ke argumennya terkait care itu sebagai hal yang ambivalen, ada nggak sih rasa bangga juga gitu, rasa senang, rasa bahagia anaknya bisa bertumbuh bagus begitu. Jadi karena saya ngamatin di Sumba itu memang ambivalennya adalah affective landscape-nya juga ambivalen gitu. Tadi mungkin merujuk yang Mas Geger bilang, ya ada takut, ada khawatir, ada ini, tapi juga ada rasa membuncah gitu yang, oh gitu ya ternyata dengan mengikuti teknik-teknik dari kakak perawat, mengikuti apa ini, itu anak tuh bisa bertumbuh ya gitu. Itu saya amati di Sumba, tapi nggak tahu kalau di Manggarai ya, jadi saya tidak bisa mengeneralisir gitu. Tapi apakah ada, karena kan kita kembali ke argumen ya, ke ambivalen dan ambiguity terkait dengan care. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah ini juga terkait dengan memang banyak yang disalahkan tuh ibu-ibu ya. Cuma kalau di Sumba ini saya ingat banget bulan Agustus dan itu saya tuliskan juga di disertasi saya. Ada dari Dharma Wanita kan bikin stunting mengenai kan semua orang ngomongin stunting ya Mbak Sari dan Mas Hestu pasti semua orang mau dinas manapun OPD-nya nggak nyambung tapi apa-apa semua karena konvergensi dihubungin dan stunting gitu. Nah ini Mama Dharma Wanita ini ingat banget itu pas bulan Agustus karena itu musim adat di Sumba ya di Sumba Timur itu yang disalahin malah bapak gitu. Dia bilang ini kenapa ya bapak-bapak nih nggak pernah apa do orang pi ke adat ini rajin sekali bawa anak begitu. Jadi kalau pergi ke adat tuh rajin bawa anak, tapi kalau pi posyandu tidak pernah. Bagaimana ini begitu? Jadi dorang apa mereka mulai nyalahkan bapak-bapak. Jadi kayak bapak-bapak yang mulai disalahkan gitu. Jadi bapak-bapak yang itu bapak-bapak rawat anak toh jangan hanya mohon maaf ya jangan hanya buat anak saja begitu. Jadi kayak apa ya akhirnya mulai dinamikanya ada semacam empowerment juga buat perempuan di mana malah bapak-bapak yang disalahkan gitu. Jadi eh karena bapak-bapak ini ada satu etnografiku juga ya karena ada satu mama ini Mama Bidan sama kakak perawat tuh udah ini anak stunting terus begitu. Ya karena bapaknya ini rajin patajimanu begitu. Patajimanu itu kayak bahasa Sumba Timur apa tarung ayam begitu nah. Jadi kayak apa suka adu adu jadi karena nggak pernah mengurus anak begitu. Jadi karena pegosip sudah orang tuh jadi itu apa suaminya tidak pernah mengurus anak begitu. Jadi ada nggak sih juga dinamika di mana blame itu di apa disampaikan ke pihak laki-laki. Itu mungkin habis itu yang pertanyaan kedua. Mohon maaf greedy banget ini. Mungkin pertanyaan ketiga adalah kalau begini ini mungkin sintesis pertanyaan sih. Kalau begini ini kembali mungkin pertanyaan ke kita ya sebagai antropolog dan pegiat ilmu sosial dan humaniora. Kalau kita udah tahu care ini ambivalen atau ambigu, kritik semacam apa yang harus kita sampaikan begitu. Jadi kalau misalnya dari kacamata governmentality kan kritiknya selalu teknokratik itu jelek ya. Jadi techno-managerial approach itu tidak bagus gitulah. Ya apa mendukung hierarki dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan tuh karena ini ambigu, jadi kritik semacam apa yang kita harus sampaikan begitu. Karena ambigu kan, jadi kayak nggak bisa juga kita langsung serang gitu. Ini jelek semua gitu. Tapi
Tapi gimana gitu? Nah ini agak-agak tidak populer, tapi menurut saya perlu dikaji gitu. Karena kecenderungannya kritik kita hitam putih. Jadi kayak habis itu gimana nih kalau abu-abu gitu kan, kayak kritik semacam apa kalau misalnya ditanya policy implication-nya apa, implikasi kebijakannya apa gitu. Nah itu sih aku sampai sekarang juga nggak bisa menemukan jawabannya, jadi mungkin bisa bertukar pikiran. Terima kasih, mohon maaf sekali banyak pertanyaan. Makasih juga moderator Mas Geger, makasih. Ya, terima kasih Mas Hilman. Jadi 3 pertanyaan ya, memperluas tadi apa namanya arsitektur effective landscape-nya, dan yang kedua tadi terkait apa ingat? Iya, soal bapaknya gitu kan, soal bapaknya di satu tempat yang jadi tempat etnografinya Hilman itu bapak mulai disinggung gitu kan. Dan yang ketiga tadi satu lagi terkait apa kritik yang bisa disampaikan ke CARE gitu. Halo Man, terima kasih. Nah ini mungkin nanti Hestu dan Jesse juga bisa jump in kalau misalnya ada tambahan. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, Man. Tadi sambil mendengarkan pertanyaan dari kamu ya, aku juga ngelihat gimana selain rasa malu dan rasa takut. Nah sebenarnya rasa senang ketika anaknya mendapatkan program bantuan di Manggarai itu secara sedih aku hampir tidak menemukan. Mungkin misalnya dia merasa senang dan bahagia, khusus di Manggarai ya. Maksudnya selama kami di Manggarai rata-rata orang merasa dalam dalam tekanan gitu, terutama ketika melihat bagaimana posyandu dilaksanakan itu selalu rasanya bagi saya bagaimana saya juga affected by the fear, by the pressure yang dirasakan oleh tenaga kesehatan itu selalu melimpahkan, karena ada tegangan di mana tenaga layanan juga menganggap ini masyarakat yang nggak bisa ditolong gitu, ini masyarakat yang sumber masalahnya, sehingga ada kayak semacam persitegangan gitu ya antara penerima masyarakat, penerima bantuan atau keluarga gitu dengan tenaga layanan. Tetapi yang saya mau bilang juga, misalnya dalam riset yang berbeda gitu misalnya di dalam riset yang sedang saya kerjakan bersama Puska Gensex gitu, mungkin lebih ke affective landscape-nya yang bisa kita jelaskan kalau dari sudut pandang pemberi layanan adalah bagaimana rasa hopeful ya. Apa tuh? Hopeful tuh rasa berharap dan hampir percaya bahwa apa yang dilakukan ini adalah benar gitu. Misalnya dan ini kita di 2 wilayah yang agak berbeda. Kalau di etnografi yang tadi Tata Rawat ini berasal kan dari desa yang kami sebut sebagai Tandima. Memang di proyek yang saya lihat bagaimana tenaga gizi, bidan itu yakin bahwa intervensi stunting ini adalah intervensi yang baik, dan pendamping desa PDTT misalnya, mereka meyakini bahwa ya ini memang dibutuhkan gitu. Jadi ada mungkin selain malu, rasa takut, kalau dari sudut pandang tenaga layanan itu lebih ke keyakinan dan hope gitu ya, bahwa intervensi stunting ini bahkan mekanisme mencatatnya dengan tepat gitu akan bisa mencegah risiko stunting itu muncul gitu. Nah, tapi memang kalau dari sisi penerima manfaat, kalau mereka senang atau bahagia tuh saya nggak menemukan gitu. Kecuali ketika ada satu mama yang anaknya, dan ini dalam studi lagi bukan
di studi yang agak terbaru yang saya lakukan bersama teman-teman Puskajan Seks gitu ya, akses mereka mama ini tidak serta-merta senang karena bantuan stuntingnya, tapi karena akibat anaknya diduga stunting, maka dia punya akses untuk dapat mengurus BPJS-nya gitu dan bisa mengakses kesehatannya itu, sehingga dia tidak necessarily karena happy bahwa logika stunting itu bisa memperbaiki tumbuh kembang anaknya, tapi lebih kepada dia mendapatkan akses layanan sipil dia itu bisa mungkin dia dapatkan akibat anaknya stunting gitu. Mungkin agak rude gitu ya, sedih banget kalau kita berpikir kayak gitu, tapi itu kenyataan, itu yang saya sejauh ini saya bisa lihat, tapi mungkin nanti Hestu atau Jessie bisa mengingat-ingat kembali pengalaman kita. Untuk bapak-bapak bagaimana ini ya, gender scriptnya di flip gitu oleh atau empowering mother untuk bisa meminta pertanggungjawaban atau sharing tanggung jawab pengasuhan. Kalau tadi Hilman di konteks etnografi Sumba bisa jadi judi yang jadi permasalahan. Well, di Manggarai sekarang judol juga sih. Nanti kapan-kapan kita harus kolaborasi untuk judi online. It's gonna be awesome menurut saya. Tetapi di Manggarai itu muncul juga narasi bagaimana laki-laki itu digambarkan sebagai reckless man gitu ya, lewat narasi seperti penyebab stunting itu Shopee gitu, alkohol lokal gitu. Jadi kenapa anak-anak Manggarai banyak yang stunting, kenapa anak Manggarai atau kenapa kasus stunting itu stubborn gitu ya, nggak turun-turun despite banyak bantuan, banyak program, yaitu karena laki-laki kebanyakan minum Shopee gitu misalnya. Itu juga ada sih, maksudnya ya itu muncul gitu. Atau misalnya cerita soal TMT yang mana menurut saya juga membongkar ya tadi ya, unequal food landscape yang ada di Manggarai, yang sebenarnya itu konteks di mana program stunting itu berada di Manggarai. Cerita bahwa ada seorang bapak kemudian melakukan KDRT karena ceritanya ibunya ini melarang bapaknya masak telur yang adalah telur untuk anaknya yang stunting gitu. Bapak, ini ceritanya berkembang dari, ini saya dapatkan ceritanya dari PNS yang kami temukan juga, dan cerita dari pendamping desa gitu. Ceritanya sama, yaitu soal di lokasi mana saya lupa tepatnya, tapi ada bapak-bapak melakukan KDRT karena itu pulang kerja dia lapar, tidak ada makanan, ada telur, tapi kok istrinya nggak masakin dia gitu, nggak menyediakan lauk, hanya ada nasi aja. Akhirnya dia masak telur itu, dan istrinya mencegah karena istrinya tadi mencoba menjadi penerima bantuan yang ideal dengan melarang telur itu dibagi gitu kan ke anggota keluarga yang lain selain anaknya yang stunting. Yang terjadi adalah laki-laki itu melakukan KDRT, menyebabkan kekerasan, menimbulkan luka pada istrinya gitu. Nah, tapi dua cerita tadi, bagaimana Shopee menyebabkan stunting dan bagaimana kekerasan KDRT ini, itu buat saya menceritakan bagaimana selain bukan cuma soal ekspektasi gender yang disematkan pada perempuan, tetapi juga reproduksi terus-menerus soal ini. Tentu saja saya tidak bisa mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah peristiwa KDRT tadi itu benar terjadi atau enggak, tapi peristiwa itu saya frame atau saya interpretasi sebagai sebuah cerita yang kemudian di-share gitu ya, diketahui oleh banyak orang dan kemudian dipercaya menjadi
penyebab stunting di Manggarai karena kelalaian laki-laki, kekerasan laki-laki gitu. Itu kemudian mengkonstruksi bagaimana ya masculinity di Manggarai itu gitu ya, melihat bahwa laki-laki di Manggarai itu umumnya tidak peduli gitu pada pengasuhan, itu menjadi legitimasi lagi bagi para aktor development untuk menyalahkan masyarakat gitu. Nah, kemudian kalau care ambivalen, bagaimana kita mengkritiknya gitu ya? A very tough question. Ya persis. Saya juga berpikir kalau misalnya, bentar. Oh, policy implication tadi ya kalau nggak salah ya. Terus kalau ini policy implicationnya gimana? Buat saya kayaknya, dan nggak tahu ya, mungkin nanti kita bisa juga tanya Hestu dan Jesse gitu, ada tambahan komentar apa enggak. Tetapi ketika stunting menjadi program pembangunan prioritas nasional gitu kan, yang masif menggunakan angka-angka dan segala macam gitu kan, kemudian kita bisa melihat dengan jelas lewat indikator dan tools-tools itu bahwa sebenarnya care itu coba difiksasikan gitu kan, coba di posisi siapa yang memberikan, siapa yang menerima gitu, lewat tools-tools itu menjadi lebih hierarkinya lebih jelas gitu. Posisinya pemberi dan penerima perawatan itu seolah-olah muncul lebih jelas, tetapi sebenarnya despite ambivalensi yang mau kita tunjukkan lewat tata rawat adalah bagaimana tools-tools yang ada yang seolah-olah memberikan ruang-ruang yang tegas, mendefinisikan pemberi dan penerima perawatan dalam konteks yang tegas, itu sebenarnya di dalamnya juga ada dimensi moral yang mungkin sumbernya adalah ya care itu juga, kepedulian itu juga untuk bagaimana seperti misalnya nutritionist percaya bahwa cara program stunting adalah cara yang tepat karena, dan dia misalnya mengeluarkan uang sendiri untuk beli baterai timbangan digital misalnya karena nggak disediakan oleh BOK, dana BOK, itu kan karena investasi moral dia bahwa karena dia melakukan pengukuran inilah adalah wujud dia peduli dan ingin memberikan care itu. Jadi gimana ya? Saya juga bingung sendiri dengan jawaban saya. Tapi iya, coba mungkin Hestu, saya call friends dulu ya Hilman. Mau nambahin nggak? Ya, halo Hilman, ketemu lagi. Iya, halo Mas. Apa namanya? Kalau yang sebenarnya kalau yang ketiga ntar dulu ya, itu raja terakhir kali ya. Tapi soal tadi yang afek itu ya, ambivalensi afek terkait care itu ada rasa bangga apa segala macam. Itu saya jadi teringat sebenarnya emang kadang-kadang itu suka bisa jadi muncul, tapi kalau kita ngelihatnya itu dengan kaitannya dengan bagaimana proses stunting ini di address secara individual, padahal problem itu bisa jadi problem populasi, rasa bangga yang kemudian misalnya rasa optimism gitu yang kemudian muncul, itu bisa jadi sesuatu yang bisa jadi sangat cruel gitu. Jadi misalnya bahwa optimism bahwa stunting itu bisa diperbaiki dengan diberikan makan dan lain sebagainya gitu. Tapi padahal sebenarnya problem yang di-address itu adalah harusnya problem populasi, bukan problem individual gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang hopeful, saya jadi ingat cruel optimism-nya Lauren Berland. Iya. Jadi itu yang saya
rasakan begitu kemudian ketika hopeful ini muncul gitu. Karena kemudian dalam debat-debat expert tentang stunting, ya sebenarnya population problem gitu kan, bukan individual problem. Jadi begitu melihat para ibu yang kelihatannya hopeful, kita jadi sedih justru malah gitu. Ini jadi sangat cruel gitu. Nah, um, apa namanya, in a way gitu. Tentu saja seperti sebagaimana kita juga mengalami merawat anak kita juga justru berharap anak kita tumbuh dengan baik gitu kan. Itu juga makanya jadi ada semacam apa namanya, uh, semacam resonansi perasaan yang juga sebenarnya kita juga alami. Yang soal laki-laki tadi kayaknya udah ini ya, laki-laki apa namanya yang di, tapi ini juga khas dalam banyak program pembangunan gitu ya, ketika tahu-tahu kemudian bukan cuma persoalan relasi gender yang disalahkan tapi juga kebudayaan yang dianggap sebagai sumber dari kemiskinan gitu misalnya. Jadi apa namanya, tendensi-tendensi kayak gini kan seringkali dimunculkan gitu dalam apa namanya, sebenarnya bagian dari responsibilisasi dari apa namanya sebuah keberhasilan program. Jadi misalnya menyebut SDM-nya masyarakat lah dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin berhubungan juga dengan apa namanya aspek afektif tadi ya. Soalnya ada pembicaraan juga dengan pendamping yang kita banyak ngobrol gitu ya. Itu ketika kemudian misalnya ada ketersinggungan, bahwa ibu tersinggung, misalnya kepala desa tersinggung tentang kalau anaknya dibilang stunting, itu justru adalah sign dari keberhasilan, gitu kan? Dari keberhasilan bahwa rasa takut tersebut itu adalah sign dari care gitu. Jadi apa namanya, tadi jadi mengingatkan saya sama momen di mana ketersinggungan itu justru pertanda yang dianggap bagus gitu. Nah ini yang kemudian sebenarnya saya juga kemudian jadi berpikir tentang ambivalensi dari care itu sendiri gitu. Kadang-kadang care itu bisa dianggap bisa beroperasi di atas ketakutan tadi gitu kan. Kadang-kadang jadinya kita mikir apakah apa namanya hal-hal yang seperti ini itu uh, karena ini yang sesuatu yang sebenarnya nggak dilihat gitu ya, efek-efek afektif bahwa orang kemudian mengalami beban afektif dan moral yang berat gitu ya, ketika kemudian implementasi programnya dipaksakan ke individual, padahal sebenarnya kita tahu sebenarnya problem struktural gitu. Mungkin kritiknya jadinya gitu. Kritiknya adalah bahwa sebenarnya apa namanya, karena dia ambivalen, justru dia bisa punya potensi yang sebenarnya juga ambivalen ke dalam diri individu yang kemudian mengalami proses ini. Ini exercise juga ya, karena ini pertanyaan yang mungkin dalam paper kita belum benar-benar apa namanya terpikirkan, tapi dalam bayangan saya adalah apa namanya kritik yang bisa kita ajukan atas argumen ini adalah ya implikasi pada program yang menyasar pada individu itu harus mempertimbangkan aspek-aspek afektif yang sebenarnya menjadi cost yang sebetulnya nggak banyak diperhatikan gitu. Para kader yang kemudian misalnya mengemban beban begitu berat, tadi dalam cerita ini gitu kan, orang-orang yang burn out dan lain sebagainya, ini kan cost-cost apa emosional yang sebenarnya juga muncul dari apa namanya keterlibatan afektif dia ketika terlibat dalam program-program penanganan stunting gitu. Itu sih yang kebayang dalam bayangan saya. Mungkin ini nanti juga bisa jadi bagian yang kita akan coba apa namanya address secara mungkin lebih presisi di dalam paper. Jesse, no? Oke. Kembalikan ke Pak Giger. Makasih Mas Estu, Mbak Sari. Hello, Sari, and the co-authors.
Mungkin saya pengen explore sedikit dari paper ini adalah tadi Sari sempat menyebutkan bahwa sebenarnya asal-usul gimana stunting jadi program prioritas itu kan sebenarnya ide yang sebenarnya muncul tuh bukan dari policy makers kita juga kan ya. Maksudnya itu kan ada diskursus internasional yang berperan untuk membawa stunting sebagai sebuah newly discovered problem gitu. Ternyata karena ada perubahan indikator di agenda global health itu ke bawah sampai di Indonesia. Indonesia lo punya problem yang namanya stunting lo gitu kan. Sebenarnya ketertarikan saya adalah kaitannya sama governing care atau sebuah proses dinamika yang kalian amati ini yang disebut sebagai tata rawat di mana perawatan tuh berusaha distandarisasi dan difiksasi, itu asalnya juga apakah sama dengan asal dari problem stunting itu sendiri. Artinya apakah ada juga dinamika diskursus internasional yang akhirnya mempengaruhi bagaimana perawatan itu dikonseptualisasikan dan dioperasionalisasikan dalam kerja-kerja tenaga kesehatan gitu. Karena misalnya saya ingat banget turun lapangan saya di program sintesis yang juga bersama Sari di Semarang itu ada suatu dokumen yang menjadi salah satu instrumen penting policy di Semarang, peraturan wali kota yang disebut adalah strategi komunikasi antar pribadi. Yang mana dokumen ini dijadikan lampiran dalam peraturan wali kota mengenai stunting gitu, mengenai tata laksana intervensi stunting. Dan itu adalah dokumen itu tuh disebut sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan pilar kedua dalam penanganan stunting, yaitu kampanye perubahan perilaku. Yang mana ini kan tapping into apa yang Hestu barusan bilang, bahwa stunting itu sebenarnya problem di level populasi, problem struktural, tapi cara berpikir pemerintah kita untuk menyelesaikannya, problem solvingnya adalah di level individu. Terbukti dengan perumusan pilar kedua yang disebut sebagai kampanye perubahan perilaku, behavioral problems of individual gitu, yang dipercaya dengan kita merubah perilaku individu itu akan bisa menyelesaikan problem-problem struktural. Oke, itu pertama pertanyaan untuk penggalian yang pertama ya, apakah di dinamika proses yang kalian temukan di Manggarai itu tata rawat ini juga berkaitan dengan adanya diskursus internasional itu loh, maksudnya ketika problemnya, jadi gini, ketika problemnya itu dipengaruhi oleh agenda diskursus global health, apakah cara solusinya yang mana kalian temukan adalah dengan cara memfiksasi perawatan, itu juga ada pengaruhnya dari diskursus internasional gitu. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau iya, memang kalau iya itu ada dipengaruhi juga sama bagaimana global health agenda ini conceptualizing the solution of the problem, saya membayangkan itu kan ada gap ya, pasti. Bahwa seolah-olah ini ada prescribed solution. You follow this prescribed solution to solve the problem gitu. Tapi yang kalian temukan sendiri kan di lapangan banyak banget gap capacity. Kapasitas dari tenaga kesehatan untuk mengimplementasikan solusi yang di-prescribe itu gitu. Itu kan gapnya pasti jauh banget. Terbukti dengan problem struktural akses lah yang nggak selesai-selesai. Terus mengeluarkan uang sendiri untuk membayar sekedar baterai timbangan gitu. Nah, yang bikin saya penasaran adalah gimana agen-agen yang di lapangan tenaga kesehatan yang diminta untuk melakukan fiksasi perawatan ini itu merespon this kind of prescribed solution gitu, merespon resep-resep solusi yang diberikan itu gitu. Apakah mereka melakukan tanpa mempertanyakan atau yang seperti Sari tadi sempat bilang diam-diam melakukan subversi gitu. Kalau iya itu bentuknya seperti apa gitu. Terus apakah ada aspek performatif di situ? Maksudnya untuk pelaporan ke atas yang dilakukan adalah oke, kita comply dan segala macam. Tapi atau ke
ketika maksudnya interaksi yang berbeda ditunjukkan ketika pelaporan ke atas sama ketika berinteraksi dengan para orang tua atau ibunya gitu. Itu sih 2 pertanyaan utama. Makasih. Oke, thank you Uli atas pertanyaannya. Tadi ya kalau melihat pertanyaan ada nggak sih kesamaan tadi soal bagaimana preskripsi ini tadi tuh dari level global gitu ya. Nah sebenarnya ini mengingatkan sama dokumen dari Bank Dunia yang ditulis oleh Rox et al. Kalau nggak salah ya. Ya dia judulnya Aiming High. Nah persis di situ itu kan terbit kalau nggak salah 2018 ya, kalau saya nggak salah. 2018 berarti hampir ketika ada kebijakan official mengakui stunting sebagai fokus pembangunan kita kan. Tapi di situ saya ngelihat selain dia mengemfasis bagaimana Indonesia itu sebagai negara yang punya kontribusi global terkait field of nutrition di dunia, dia misalnya nunjukin bagaimana Sukirman, lembaga makanan rakyat pertama kali terbit di situ, tetapi juga ada 3 hal yang akhirnya mengingatkan soal poin tadi di yang data yang ditemukan di Semarang soal communication perubahan perilaku tadi, di mana 3 poin dari Aiming High itu adalah kan menunjukkan posyandu sebagai salah satu strategi yang bisa dipakai karena itu berbasis komunitas dan lain sebagainya. Itu sudah banyak Indonesia sudah punya itu sejak lama, dipakai kader, tetapi persoalannya di dalam buku Aiming High World Bank tadi yang kurang dari kader sebelum stunting adalah communication, bagaimana mengubah perilaku di level individu untuk bisa karena kayaknya arah dari argumennya dia adalah Indonesia udah punya infrastrukturnya. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang punya sejarah nutrisi bagus, ya kan? Punya institusinya sudah sejak lama, punya aktornya. Tapi yang kurang adalah persis kayak communication-nya itu gitu. Yang kemudian di dokumen Rox et al. Itu menunjukkan bahwa yang perlu ditingkatkan lewat intervensi yang sudah ada ini adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan tadi perubahan perilaku tadi. Jadi koneksinya conveniently ada gitu kan, dari bagaimana ada di masyarakat, ada di level mungkin subnasional yang kita lihat sekarang dengan yang dipreskripsikan oleh Bank Dunia gitu. Nah, untuk menjawab yang kedua, bagaimana kemudian kalau misalnya apakah mereka terus-menerus mengikuti preskripsi yang ada? Nah, ini mungkin ini malah dari temuan riset kita. Temuan riset yang saya dan Uli sedang jalani Puskesensek segitu di sintesis, mana Mas Irwan juga sebagai salah satu anggota penelitinya juga. Tentu saja ada temuan pertama 14% itu tidak realistis kan. Salah satu ahli biostatistik yang kemudian kita kontak gitu kan, bilang kalau dia nggak 14% itu nggak realistis, nggak ilmiah gitu, nggak berdasarkan basis ilmiah. Nah, terus kemudian diam-diam mensubversi di sini adalah kalau dalam kasus di proyek yang terbaru memang ada kecenderungan mengubah angka pencatatan gitu ya. Orang bisa tenaga kesehatan karena kemudian di bawah tekanan untuk
performs lebih baik, performs tercapai gitu, menjalankan intervensinya, maka juga ada dorongan kemudian atau ada insentif kemudian untuk mengubah stunting. Tapi kalau dalam contoh etnografi di Manggarai yang kemudian maksud saya mengubah angka statistik ini sebenarnya juga saya temukan dalam riset waktu saya pertama kali datang ke Manggarai soal kematian ibu dan anak gitu. Jadi ini bukan praktik baru di stunting aja gitu. Waktu itu contohnya adalah bagaimana tools atau alat audit ini tetap diadopsi gitu karena mau nggak mau, karena mungkin karena salah satunya utamanya adalah tuntutan donor gitu, maka yang dilakukan waktu revolusi kesehatan ibu dan anak di Manggarai juga sama, mengubah lah dengan ini jadi kalau misalkan contoh kasusnya adalah ada seorang ibu yang melahirkan di rumah, tapi karena komplikasi maka dibawa ke Ruteng dengan angkot. Nah, di situ di angka matriks sistem pendataannya ada pertanyaan, apakah ibu ini melahirkan di rumah atau di rumah sakit? Nah, saya nanya dong ke bidan dan bidannya bilang dia juga tahu jawabannya kan, melahirkannya di rumah. Tapi kemudian dirujuk kan, dia nanya ke perawat yang saat ini, iya Kak dirujuk. Oke, tulis di rumah sakit gitu. Jadi kita lihat sebenarnya dari cerita revolusi KIA, kita lihat sekarang meskipun ada upaya memfiksasikan lewat teknologi audit ini soal peran pemberi layanan, pemberi perawatan yang kemudian tujuannya adalah untuk mencapai target pembangunan. Sebenarnya selain karena keterbatasan struktural, tetapi juga bisa dilihat bagaimana tadi ya expanding poin Tania Moralis soal rendering technical, tapi juga bukan cuma di render technical belaka, tapi misalnya penentuan target intervensi yang simply tidak ilmiah gitu. Itu kayaknya yang kita bisa baca kemudian adalah kenapa ini terkait juga soal offense juga sih. Saya ingat salah satu ahli nutrisi yang saya temui waktu itu dia kayaknya sekretaris task force TPPS, tim percepatan penurunan stunting di TNP2K, dan dia merasa offended sekali Indonesia menjadi salah satu negara penerima bantuan stunting. Dia bilang, kita ini loh satu-satunya negara dunia middle income countries yang menerima bantuan disandingkan dengan negara-negara di Afrika misalnya kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya yang jadi mungkin ini pertanyaan lanjutan untuk follow up berikutnya ya, yaitu kenapa kita menerima bantuan atau pinjaman seperti itu untuk mendanai apa sih sebenarnya? Karena kayaknya praktik soal manufacturing data untuk sejalan dengan capaian itu adalah hal yang umum terjadi gitu kan. Masalah tetap ada, tapi masalah juga di atas kertas selesai atau improve gitu. Nah terus kemudian ya buat apa ini semua gitu kan sebenarnya. Mungkin itu sih. Cool. Sebetulnya bukan pertanyaan yang kelihatannya dari Aan mahasiswa S3 kita, dan sebetulnya kan ini udah jam mau itu ya, menjemput Binar mau menjalankan namanya peran sebagai caregiver. Oke, dari Mas Aan di ruang Zoom ikut nimbrung sharing terkait dengan beban pada nutrisionis yang disebutkan tadi. Hasil penelitian kami mengenai burnout pada pegawai puskesmas di Yogyakarta menemukan bahwa nutrisionis ada di 3 peringkat teratas profesi dengan level burnout tertinggi pada kalangan SDMK di puskesmas.
nutritionist adalah profesi yang terlibat di mana-mana. Bagita iya, bumil iya, calon pengantin iya, anak sekolah iya, sehingga beban setoran data mereka banyak sekali. Selain tekanan tugas pemenuhan setoran data ke pusat dan daerah, kelelahan pada profesi nutrisionis juga terkait dengan fenomena di lingkungan kerja setelah stagnasi karir. Sedangkan pelayanan kesehatan di Yogyakarta sudah disebut paripurna. Nah, saya cuma bisa membayangkan gimana kondisinya di Manggarai. Itu mungkin bukan pertanyaan langsung ya, tapi remark, tapi mungkin ada sanggahan. Oke, terima kasih Mas Aan. Iya sih, nah tapi saya penasaran juga apa studi ini maksud saya burnout mungkin nggak tahu, tapi bagaimana orang-orang ini paling tidak nutritionist bekerja di lingkungan pekerjaan yang penuh tekanan dan bisa jadi di agak inhuman, karena misalnya di saat dia harus upload data stunting itu kan nutritionistnya bisa jadi satu puskesmas satu gitu ya, dan dia mencakup berapa desa di kecamatan yang kami datangi, dia mencakup 14 desa gitu. Jadi datanya banyak banget. Nah terus internet di Manggarai kan juga ini ya ada 4G tapi kadang-kadang juga nggak stabil gitu, karena listriknya juga nggak stabil gitu. Listrik baru masuk tahun 2023 tuh baru bener-bener PLN yang masuk, sebelumnya adalah usaha swasta gitu pakai bambu-bambu gitu. Nah bayangkan 2023, jadi ketika dia mau mengupload, dia harus mengupload di saat orang pada tidur atau sholat tahajud gitu ya, di jam 2, jam 3 gitu. Itu kan, tapi itu adalah pekerjaan ya, kondisi pekerjaan seperti itu tentu saja tidak menyenangkan bagi mereka gitu ya. Cuma saya juga jadi penasaran sebenarnya, dan ini juga bukti juga nggak sih kayak pentingnya kita, mungkin tawaran yang menarik bagi tata rawat adalah tadi ya, angle yang kami sajikan itu adalah dari sudut pandang orang yang providing care, tapi juga harus mencatat, mengaudit gitu, dan diaudit juga di saat bersamaan. Nah, posisi mereka ini di tengah-tengah antara negara dan masyarakat itu penting untuk melihat fenomena dan carut-marut pembangunan dan intervensi kesehatan. Makanya saya pikir studi soal burnout ini, jadi saya penasaran jangan-jangan sejak kapan, apakah ini karena stunting si nutritionist itu burnout, atau sudah sejak lama dia burnout. Saya sih penasaran juga itu lebih lanjut ya, karena waktu program pada saat kerangka pembangunan global kita MDGs bukan SDGs, fokusnya kan waktu itu adalah penanggulangan kematian ibu dan anak, yang menanggung beban pencatatan dan pemberi layanan adalah bidan waktu itu. Nah, SDGs yang mana fokusnya adalah ya intervensi sustainable, pencegahan, yaitu lewat perbaikan gizi dan lain sebagainya, sehingga kita punya stunting di era sekarang ini, itu menempatkannya pada nutritionist. Nah, makanya temuan Mas Aan ini jadi penting. Jangan-jangan emang nutritionist burnout ketika karena stunting atau karena apa gitu loh. Karena fokus pembangunan kita sedang stunting atau karena apa gitu. Karena kan bahkan waktu saya ingat wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan di Manggarai tahun 2019, mereka bilang gimana kalau stunting ini itu sebenarnya kayak belum hadir di saat yang kita belum siap, karena tidak semua puskesmas bahkan punya nutritionist pada saat itu gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mana menurut saya itu adalah penggunaan framework SDGs yang melahirkan program stunting sekarang, yang membuat perhatian pada field atau disiplin ilmu nutrisi itu menjadi masif seperti sekarang ini gitu sih. Mungkin karena itu ya, untuk mempersingkat waktu supaya
teman-teman juga bisa apa namanya melaksanakan kewajiban yang lain gitu kan. Jadi mungkin saya akan mungkin ada concluding remarks bukan cuma dari Sari tapi juga dari tim co-author untuk apa namanya sesi ini. Kira-kira ada nggak? Ada. Iya, concluding remarks ini mungkin bagian yang paling menarik dari perkembangan apa namanya mungkin development kita gitu ya, karena saya mengamati dari apa namanya sejak dulu mengamati dari PNPM bagaimana komunitas kemudian menjadi arena intervensi gitu kan, dari institutional relation menjadi apa namanya menuju ke perubahan relasi sosial gitu kan. Jadi orang tuh harus berpartisipasi, diatur bagaimana caranya berpartisipasi gitu kan. Terus kemudian makin ke sini semakin lebih intimate gitu. Maksudnya masuk ke ranah yang kemudian akhirnya tubuh gitu. Bagaimana kemudian kita ngelihat gambar otak dihubungkan dengan populasi, dihubungkan dengan ekonomi gitu. Jadi apa namanya kita melihat bagaimana kecenderungan apa namanya pembangunan sekarang udah bukan lagi apa namanya makin bergeser, bukan cuma sekedar dari infrastruktur ke human development, tapi memang benar-benar literally membangun tubuh gitu, membangun badan gitu. Itu yang saya pikir bagian yang fascinating dalam development terakhir gitu loh. Itu yang iya gitu. Ya itu entah itu concluding apa bukan, tapi itu bagian yang saya pengen sampaikan aja sih. Iya itulah. Apa namanya arah atau direksi dari riset ke depan gitu kan, bahwa apa namanya pembangunan dan rezimnya itu semakin intimate gitu kan, makin masuk ke ruang-ruang yang intim gitu, bahkan ke ya bagian dari diri kita yang makin intim gitu kan. Oke, saya sih berharap semoga itu apa namanya sesi ini berguna gitu untuk teman-teman yang sedang apa menyusun paper ini gitu kan. Kalau ada yang masih tertarik untuk ngobrol-ngobrol, silahkan diajak ngobrol. Tapi saya akan menutup sesi ini dan juga Kapita Selekta di semester ini sekarang. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di 2 semester lagi. Masih lama.